Mama hari ini sepertinya senang sekali. Dia bahkan antar aku ke sekolah. Apa karena aku juara satu kelas? Iya, Nina, kita memang hebat. Nina sayangku, Mama senang bukan karena kamu, tapi karena sang pujaan yang pergi 7 tahun akan kembali. Kamu ajari anakmu gimana? Siapa suruh dia panggil aku Mama? Tante, jangan marah. Nina salah. Nina nggak sengaja. Namanya Sari Dewi. Demi bertemu dengannya, aku antar makanan ke dia. Kukira ini mimpi jadi nyata. Ternyata, setelah 7 tahun, ternyata aku hanya pengganti pujaan hatinya. Bu cantik, apa kamu salah orang? Arif, ngapain melamun? Awak lama tiba duluan, kamu turun, antar Nina jalan pulang. Sari, di luar panas sekali. Nina punya asma sejak lahir. Di sini tak ada taksi. Ke sekolah masih jauh sekali. Kamu ini... Diam, jangan banyak omong. Cuma beberapa kilometer, kenapa kamu segera itu? Tante, jangan marah. Nina turun sekarang sama Papa. Arif, kamu sudah dewasa. Masih kalah dengan anak. Turun! Baik, aku turun sekarang. Nina gimana? Tenang, gak apa-apa. Sekarang, duduk baik-baik. Obatnya mana? Sini, Nina, buka mulut. Nina. Nah. Berhenti, putriku serangan asma. Berhenti, tolong selamatkan putriku, tolong berhenti. Nina, jangan takut. Angkat teleponnya. Arif, kamu gila ya? Cuma disuruh jalan kok. Nina, anak kecil saja tahan. Kamu pria dewasa, kok seger banget. Halo. Sari Dewi. Papa, aku akan mati ya? Mama marah ya? Nina nggak mau papa mama berantem karena Nina. Nina jangan ngomong gitu. Papa pasti nggak akan biarkan kamu kenapa-kenapa. Lihat kamu ini, dasar orang tua panik seperti ini, membiarkan anak asma jalan kaki ke sekolah. Kamu menyiksa anakmu. Kalau terlambat 10 menit lagi, nyawa anakmu bisa tak selamat. Dokter, jangan salahkan Papa. Nina yang mau jalan kaki.
Anak yang pengertian sekali. Diperiksa beberapa jam lagi. Kalau aman, bisa pulang. Papa, bisa Papa kasih Mama kesempatan lagi? Radiasi di tubuhmu sangat parah. Gagal organ banyak, tak ada obatnya. Kamu hanya bisa hidup 3 bulan lagi. Besok Papa akan bawa kamu pergi. Kita akan ke suatu tempat. Di sana ada banyak om dan tante yang menyayangimu. Maafkan Papa, Nina. Papa tak punya waktu lagi. Papa akan berikan segalanya untuk memberimu masa depan yang cerah. Halo. Halo Prof. Arif, saya Gubernur Provinsi Angkasa, Rijal Santoso. Anda telah berkorban untuk negara, Anda pahlawan bangsa. Selama ini, Anda menyembunyikan identitas dan tinggal di Provinsi Angkasa. Saya tidak segera menemukan Anda, ini salah saya. Saya sudah tahu permintaan Anda. Saya sudah langsung mengirim pasukan pengawalku ke alamat. Prof. Arif, Anda masih di sana? Akan saya hubungi jika perlu. Baik, Profesor Arif. Saya siap dihubungi kapan saja. Baiklah, kita beri Mamah kesempatan lagi. Besok ulang tahun Nina. Kalau Mamah datang ke ulang tahun Nina, kita maafkan Mamah dan tidak pergi. Yeah! Kemana saja? Baru pulang. Cepat masak. Arif, ngapain belum di sana? Nanti Sari mau sambut Rama. Cepat masak. Masa kami yang tua ini yang masak? Pah, Mah, Nina sakit. Kalau mau makan, masak sendiri. Sari mau sambut Rama, itu urusannya. Aku harus jaga Nina. Dasar kamu Arif. Kamu ini salah otak. Anak sakit itu kan hal yang biasa. Gak mati kan sudah selesai. Ngapain bengong? Cepat masak. Ngapain bengong? Cepat sana. Sari, kok malah cari suami yang payah begini? Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu yang mendesak Sari menikah, apa dia akan cari suami payah ini? Papa, aku lapar. Baik, istirahat di kamar ya. Papa masak sekarang juga. Dasar sok-sokan. Cepat sana. Sari, ini masakan terakhir untukmu. Dengan masakan ini, kita akhiri pernikahan kita selama 7 tahun. Pa, Ma, kami sudah pulang. Rama sudah datang. Capek ya. Lihat Rama ini, tetap tampan dan berbakat. Dengar-dengar baru pulang, langsung ke kantor gubernur, jadi manajer. Dengan Sari kami, benar-benar pasangan sempurna, jodoh sejati. Gak seperti si pecundang itu, selama hari cuma masak di dapur, masak terus. Ma, ibu salah. Rama sekarang bukan lagi manajer, dia sekretaris utama kantor gubernur. Segera sekali jadi sekretaris utama kantor gubernur. Ini, kalau dia menginjakkan kaki, Provinsi Angkasa pun akan gemetar 3 kali. Pak, Bu, saya pulang mendadak jadi nggak bawa apa-apa. Ini hadiah kecil, mohon diterima. Ngapain bawa hadiah? Jangan sungkan. Jangan sungkan. Rama, cepat-cepat. Duduk. Arif, kamu kenapa sih? Kamu kan tahu hari ini ada acara sambutan untuk Rama. Kok baru masak sekarang? Kamu tanya kenapa? Baik, akan kuberitahu kenapa.
kamu tahu nggak hari ini kamu tinggalkan aku dan Nina di pinggir jalan? Nina gimana? Memangnya kenapa? Bisa nggak kamu jadi pria yang lebih dewasa? Jangan ticik. Nina, Sari, jangan salahkan Bang Arif. Mungkin Bang Arif ada urusan lain jadi tertunda. Ini, kamu temani mama papa bicara dulu, biar aku bantu Bang Arif. Lihat saja Rama, lalu lihat dirimu. Kalau sikap dan perbuatanmu setingkat 10% darinya, nggak akan sepecundang seperti sekarang. Sungguh mengecewakan. Kalau mau bantu, potong sayur itu. Arif, aku ini pria. Mana ada pria masuk dapur? Kalau gitu, Nyah, kamu marah sekarang kan? Dengar ya, seberapa perhatian pun kamu pada Sari, di hati Sari, kamu cuma penggantiku. Percaya nggak? Cukup satu telepon dariku, dimanapun dia, Sari pasti kembali ke sisiku. Jangan kira aku tak tahu apa niatmu menempel pada Sari. Dengar ya, sekarang aku sudah kembali. Mulai sekarang di sini tak ada tempat untukmu. Rama, kenapa Rama? Bang Arif, aku tahu kamu marah. Tapi kalau memukulku bisa membuatmu legaan, aku rela dipukul. Arif! Kamu sudah berani memukul orang ya? Dasar pria kasar, kamu gak bisa diatur. Enyah sekarang juga. Mulai sekarang, kamu gak punya tempat di sini lagi. Rama, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Arif, dasar brengsek. Beraninya kamu kasar sama Rama. Aku laporin kamu. Benar, cepat laporin. Cukup, diam semua. Arif, kamu. aku pergi. Sari, semua salahku. Kalau bukan karena aku, Bang Arif nggak akan marah. Bukan salahmu, semua salahku. Terlalu memanjakannya. Tenang saja, orang itu nggak akan berubah. Dia pasti kembali. Dia nggak bisa cari uang. Mana mungkin dia benar-benar meninggalkanku. Sari, besok adalah kesempatan terakhirmu. Profesor Arif, halo. Saya Komandan Pasukan Pengawal Gubernur, Andi Saputra. Sudah tiba di sekitar alamat yang Anda tentukan. Siap menunggu perintah Anda. Baik. Terima kasih, Komandan Andi. Bisa melayani Anda adalah kehormatan kami. Papa, Mama akan datang untuk ultahku. Nina, Mama pasti datang. Ya. Ayo. Pagi. Rani, sini. Ini hadiah dari Mama Sari untukmu. Suka nggak? Suka, makasih Mama Sari. Mama Sari baik banget. Baik, ya. Mama. Kamu siapa? Jangan panggil Mama. Ini Mama Sariku. Mama Sariku sendiri. Nina. Tadi kamu panggil apa? Tante. Komandan Andi, datanglah. Siap. Mohon Profesor Arif tunggu sebentar. Kami segera tiba. Sari Dewi,
Hari ini ulang tahun putri kandungmu, tapi kamu malah merayakan ulang tahun putri pria lain. Hari ini ulang tahun Nina. Kamu sama sekali tak pantas jadi ibunya. Arif Pratama, kamu sadar apa yang kamu katakan? Beraninya kamu bicara begitu padaku. Bang Arif, omonganmu keterlaluan. Kita kan sama-sama pria. Kenapa harus picik begitu? Kalau kamu suka, pesta ultah hari ini biar saja untukmu. Aku dan Rani pindah tempat. Kan, Rani, ayo pergi. Jangan dong. Mama Sari itu milikku sendiri. Rama, jangan marah. Dia memang begitu. Orang yang tidak berguna selalu galak. Rani, sayang. Rani, jangan nangis ya. Besok Mama Sari beliin kamu boneka yang lebih besar. Gimana? Mama. Nina jangan nangis. Arif Pratama, kamu tidak berguna, sudahlah. Sekarang malah berani melawan Sari. Dulu kami memang buta, sampai mau kamu masuk ke keluarga kami. Dasar payah. Seluruh dirimu, mana ada yang bisa dibandingkan dengan Rama? Aku bilang terus terang saja. Kami tak pernah menganggapmu sebagai menantu. Menantu kami hanya boleh Rama. Kamu dan Sari besok langsung cerai. Ma, jangan. Gak perlu sampai besok. Surat cerai ini sudah kutelepon. Nina, ayo sama papa. Nina juga anakku. Mulai sekarang, dia bukan lagi. Arif Pratama, kamu pikir di sini bisa pergi sesukamu? Kalau aku mau pergi, tak ada yang bisa menghalangiku. Profesor Arif. Kalian siapa? Apa hak kalian membawanya pergi? Saya pengawal pribadi gubernur, diperintah membawa Profesor Arif pergi. Pengawal pribadi gubernur apanya? Saya kan sekretaris kantor gubernur, kok saya tidak tahu? Bang Arif, kamu ini keterlaluan sangat. Hanya untuk membuat Sari marah, kamu malah menyewa orang-orang ini untuk menipu Sari. Kamu pernah mikir perasaan Sari? Arif, apa gunanya kamu begini? Fokus saja pada hal yang penting, bukankah lebih baik? Untuk hal sepele begini, malah main licik. Kamu sungguh mengecewakanku. Gak dapat sepeser pun. Habiskan uang banyak untuk sewa artis. Dasar pemboros. Sari, cepat tanda tangani surat cerai. Usai dia. Enjah sana. Bang Arif, cepat minta maaf pada Sari. Kalau Sari benar-benar marah, kamu nggak akan punya kesempatan lagi. Aku beri kamu kesempatan terakhir. Minta maaf padaku. Ingat, hanya sekali. Nggak perlu. Berani keluar dari sini. Jangan pernah kembali lagi. Papa, kenapa? Cepat bawa Profesor Arif ke rumah sakit. Bang Arif, bukan maksudku ya. Trikmu ini sudah ketinggalan zaman. Dulu kamu suruh orang akting, sekarang pura-pura sakit dan muntah darah. Kamu cuma mau cari simpati dari Sari kan? Kayaknya kamu terlalu banyak nonton drama. Saran aku, kurangi nonton drama, fokus pada urusan serius. Sayang, cuma akting. Orang sepertimu mending mati saja. Biar nggak jadi beban Sari dan rencana nikahnya dengan Rama. Betul. Papamu mau mati. Arif, kamu sekarang hanya membuatku jijik. Bukankah kamu mengancamku dengan cerai? Baik. Ku kabul. Sari, jangan tanda tangan. Kalau kamu tanda tangan sekarang, harta milikmu akan dibagi 2. Dengan asetmu sekarang, setengahnya nilainya minimal 50 miliar. Pantas saja. Pria ini semangat sekali. Bahkan dia sendiri yang siapkan surat cerai. Ternyata dia mengincar setengah aset Sari. Benar-benar sombong sekali. Arif Pratama, jangan harap ambil harta Sari sepeser pun.
Arif Pratama. Aku salah menilaimu. Demi hartaku, kau bisa akting begini? Kamu tak perlu lagi berakting sakit dan kasihan. Mau cerai? Boleh. Tapi hanya aku yang minta. Terserah. Nak, lihat dia. Bandingkan dengan Rama. Benar-benar satu di langit, satu di bumi. Dulu Mama dan Papa benar-benar buta sampai izinnya. Rama, Tante ingat kamu lulusan hukum. Kamu sendiri bantu Sari siapkan surat cerai. Ini sepertinya tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Setelah Sari cerai, kamu akan menjadi menantu idaman kami. Arif. Menyesal kan? Kan ku bilang, mana mungkin kamu tinggalkan aku. Sayang ya, sekarang kamu sudah nggak ada kesempatan. Halo, Bu Sari. Saya pengacara cerai dari Tuan Arif. Tuan Arif sudah menandatangani perjanjian melepaskan semua hartanya dan pergi tanpa apa-apa. Apa Ibu ada waktu? Sari, ini... Profesor Arif, halo, saya Lina. Mulai hari ini, saya akan menjadi sekretaris pribadi Anda. Profesor Arif serahkan pada Anda. Gubernur sudah mempersiapkan dokter spesialis dari ibu kota. Mereka akan tiba 2 hari ini. Tenang, Pak Andi. Saya pasti akan merawat Profesor Arif dengan baik. Sari, semuanya berakhir. Sari, pelan-pelan. Sari, Kak. Dina, kok kamu di sini? Boyfriendku dokter di rumah sakit ini. Kalian cari Arif Pratama kan? Tadi aku lihat dia. Boyfriendku bilang dia nggak sakit sama sekali. Nak, kan Mama bilang Arif Pratama cuma pura-pura sakit. Dia cuma mau dapat simpati darimu. Dasar pecundang. Benar-benar menjijikan. Dina, benarkah? Kita kan saingan sehati. Mana mungkin aku bohongin kamu. Boyfriendku sudah cek rekam medisnya di komputer. Dia sehat banget. Sari, ada hal yang sebenarnya nggak mau kukatakan. Tapi kalau aku nggak bilang, itu nggak adil buatmu. Bang Arif dulunya suruh orang akting, lalu pura-pura sakit. Dia cuma main-main perasaan. Itu dia mau menipu perasaanmu. Dan telepon tadi dari pengacara itu cuma telepon palsu. Nggak nyangka Bang Arif, ternyata orangnya begitu. Arif, dasar penipu, masih berani keluar ya? Jangan. Kondisi Profesor Arif sangat buruk. Mama, jangan pukul Papa lagi. Ya, ini salah Nina. Pukul Nina saja. Diam! Jangan panin Mama. Sari, kalau kamu masih seorang ibu, jangan samperin Nina. Memangnya kamu siapa untuk membelaku? Menyerahkan aktor, pura-pura sakit. Bahkan cari pengacara palsu, cuma mau harta saya. Arif Pratama. Kamu licik sekali. Baik, kamu cuma mau uang kan? Nih, ambil. Nah, ngapain kasih dia uang? Dasar sampah. Dia harus pergi tanpa apa-apa. Jangan kasih dia sepeser pun. Bang Arif, pantas saja mau cerai dari Sari. Kamu mau ambil setengah hartanya, lalu kabur dengan orang lain kan? Memangnya kamu tega sama Sari? Aku jaga Profesor Arif. Jangan ngawur. Dasar pelacur, masih mau sok suci. Diam! Diam. Kak. Mama? Kamu gak apa-apa?
Aku nggak apa-apa. Kalau Bang Arif memukulku bisa membuat ku rela dipukul Bang Arif. Ayo. Berhenti memukul orang lalu mau pergi, ya? Minta maaf pada Rama sekarang. Padahal dia yang memfitnahku. Kamu malah suruh aku minta maaf. Sari Dewi. Sekarang kamu bahkan tak bisa membedakan benar dan salah. Beraninya kamu bilang soal benar dan salah. Coba kamu lihat dirimu sendiri. Dimanapun di tubuhmu yang bisa menyaingi Rama. Beruntunglah kamu karena Rama sabar dan tak membalasmu. Minta maaf sekarang. Ayahmu itu sampah. Kalian keterlaluan. Awas kalian. Kalau Profesor Arif kenapa-kenapa, kalian semua akan bisa lolos dari tanggung jawabnya. Berani-beraninya mengingatkan kami. Aku takut banget nih. Aktormu ini aktingnya lumayan bagus ya, Arif Pratama. Aktor ini bayarannya berapa sehari? Ku beritahu ya, kakakku, dia itu dari kantor gubernur, sekretaris utamanya. Memukul kakakku sama saja memukul orang kantor gubernur. Arif Pratama, tunggu saja tuntutan hukumnya. Kamu akan dipenjara seumur hidup. Asisten khusus. Ini orang favorit gubernur, Sari. Proyek yang kamu sebutkan, yang itu, yang akhirnya menyetujuinya adalah asisten khusus. Aku sapa dia dulu. Asisten khusus, kenapa Anda kesini? Kamu siapa? Asisten khusus. Mungkin Anda tak ingat saya. Saya Rama dari ruang sekretaris. Waktu Anda ke ruang sekretaris, saya beruntung bisa berjabat tangan. Sepertinya saya agak ingat. Sari, aku banget demi kamu, sudah repot-repot. Malam ini, harusnya kamu balas budinya ya. Rama memang hebat. Nggak kayak si payah itu. Nggak bisa apa-apa. Orang kantor gubernur sudah datang, kita lihat saja. Gimana kamu selingkuh? Aku memang tidak bohong. Kenapa aku harus menebusnya? Arif, sampai sejauh ini kamu masih mau berakting? Baik, aku beri kamu kesempatan terakhir. Segera minta maaf pada Rama. Asal kamu minta maaf, aku takkan bercerai. Aku bahkan bisa membantumu minta maaf pada Rama. Biar dia di depan gubernur membela kamu agar hukumanmu ringan. Nah, orang sepertinya yang licik harusnya kamu jebloskan ke penjara. Iya, dasar tak tahu diuntung buat apa diberi kesempatan. Konyol sekali. Siapa yang memberi kesempatan siapa? Sari, sekarang masih pikir proyekmu lolos karena Rama. Benarkah? Bukan Rama, masa kamu si pecundang ini? Profesor Arif, saya sudah panggil tim dokter spesialis ibu kota dan tim medis terbaik di dunia untuk mengobati Anda, termasuk Asma putri Anda. Saya yakin semua bisa sembuh. Terima kasih. Anda pahlawan bangsa. Tanpa Anda dan riset nekat Anda dulu, sampai sekarang Nusantara masih dijepit oleh negara lain. Oh ya, beberapa hari lalu perusahaan istri Anda, Sari Dewi, ada proyek yang diajukan untuk disetujui. Proyek ini sangat krusial. Menurut Anda, sebaiknya bagaimana? Aku dan dia akan pernah suami istri. Baik, saya paham. Ayo. Pak Asisten Khusus, halo, saya dari grup Dewi, Sari Dewi. Waktu saya ke kantor gubernur untuk serahkan proposal proyek, kita pernah bertemu. Anda Bu Arif kan? Bu Arif, selamat. Proyek Anda sudah disetujui gubernur. Asal perusahaan Anda siap, bisa langsung mulai.
Kalau ada masalah proyek nanti, Anda bisa hubungi saya kapan saja. Makasih Pak Asisten Khusus, terima kasih banyak. Lihat Rama, segera bertindak. Dia bantu Sari, kita dapat proyek ratusan miliar yang... Gak kayak si pecundang itu, cuma bisa boros. Makasih. Si Arif ini pura-pura orang kantor gubernur. Sekarang dia pasti masuk penjara. Sari, surat cerai ini di jalan ke sini sudah saya siapkan. Suruh dia tekan sekarang, biar nggak karena dia proyekmu jadi terganggu. Profesor Arif, benar-benar Anda. Saya dari gubernur untuk menjenguk Anda. Gubernur 2 hari ini sedang di luar provinsi. Jadi hadir. Beliau menyuruh saya untuk sampaikan maaf dan salam. Ini putri Anda, kan? Manis sekali. Kami sudah menempatkannya di sekolah terbaik provinsi. 2 hari lagi, dia bisa mulai sekolah. Ada apa ini? Jangan-jangan dia tidak bohong. Selama ini aku yang salah menilainya. Pak Asisten, Profesor Arif kondisinya kurang baik. Jangan bicara terlalu lama. Baik-baik, ini salah saya. Profesor Arif, silakan istirahat. Saya akan lapor kondisi Anda kepada gubernur. Sari, asisten khusus itu pasti... Aku ingat, dulu di kantor gubernur memang ada seorang profesor yang margali. Tapi profesor itu sudah lebih dari 70 tahun. Mana mungkin itu ada? Cari dulu. Inilah. Bagus! Arif Pratama tega menipu asisten khusus gubernur. Dia cari mati ya. Sari, cepat ceraiin dia, biar nggak kena imbasnya. Aku tahu. Orang-orang ini keterlaluan. Untungnya Profesor Arif, Anda sangat sabar, tidak membalas mereka. Kalau tidak, mereka semua sudah masuk penjara. Papa, jangan marah. Aku ceritain cerita bebek kecil ya. Baik. Dulu ada seekor bebek kecil. Dia selalu sendirian karena dia belum punya teman. Suatu hari, dia memutuskan mencari teman. Lalu? Kalian mau apa? Ini rumah sakit. Aku bisa lapor polisi. Lapor polisi? Coba saja. Palsu tamu kantor gubernur. Nanti pas petugas datang, yang pertama ditangkap itu kamu, dan kamu. Arif, kau yang memaksaku. Kau sekarang sangat mengecewakanku. Tanda tangani. Setelah ditandatangani, aku akan beri kau 10 miliar. Mulai sekarang, kita tak ada hubungan lagi. Kamu nggak mikir lagi? Sudah kutangkap. Giliran juga 10 miliar itu butuh. Nak, ngapain ragu-ragu? Cepat tanda tangan. Iya nak, kalau sudah tanda tangan, kita bisa bebas dari beban Arif Pratama. Dia itu pura-pura tamu gubernur, bahkan menipu asisten khusus gubernur. Dia pasti tamat. Kita nggak boleh ikut tenggelam bersamanya. Sari, putuskan saja, jangan sampai bingung. Nina, kamu kenapa? Dokter mana?
Dokter, Nina. Mama. Mama Sari, sakit. Perutku sakit. Mama Sari, sakit. Perutku sakit. Rani, kamu kenapa? Jangan-jangan keracunan makanan. Bisa mati. Cepat ke ruang gawat. Iya. Cepat. Cepat. Dokter, bagaimana situasinya? Dokter. Tadi ada korban kecelakaan besar. Mereka menempati semua ruang gawat. Sekarang di seluruh rumah sakit, hanya tersisa satu ruang. Yang mana yang akan diselamatkan dulu? Cepat putuskan. Rani, jangan sampai kenapa-kenapa. Kalau kamu kenapa-kenapa, gimana papa hidup? Sari, kamu tahu Rani punya anemia. Dia nggak bisa nunggu. Mama, sakit. Perut Rani sakit. Nakul. Ngapain masih ragu-ragu? Tentu selamatkan Rani dulu. Nina cuma kena asma. Dia nggak akan mati begitu saja. Cepat bawa Rani ke ruang gawat. Dokter, selamatkan Rani dulu. Dokter. Mama. Enggak. Pak Asisten, Anda datang pas. Arif Pratama. Dia berani-beraninya palsu jadi tamu gubernur. Anda harus menghukumnya berat. Status. Profesor Arif bukan sembarang orang bisa mempertanyakannya. Buka sekarang jalur darurat VIP. Ke ruang gawat darurat VIP. Saya operasi sendiri. Selamatkan putri Profesor Arif. Papa, Mama nggak mau aku. Aku akan mati ya. Gak apa-apa. Kamu pasti gak apa-apa. Ada papa. Papa di sini. Jangan takut. Nina kita paling berani. Papa, kita pergi ya. Aku nggak mau di rumah itu lagi. Nina, tahan ya Nina. Cepat, siapkan defibrilator. Profesor Arif, tenanglah. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan putri Anda aman. Kakek. Gak apa-apa, cuma masuk angin. Di rumah pakai baju yang lebih tebal. Masalah sepele seperti ini, nanti jangan gunakan fasilitas ruang gawat darurat. Makasih dok, makasih. Kak. Enggak aku. Beraninya kamu mukul orang. Dasar pria kekerasan. Hari ini berani mukul kakakku. Besok berani mukul Sari. Lusa, kamu mau bunuh orang ya? Dasar tidak berguna. Beraninya mukul Rama. Aku habisi kamu. Dengar semua. Kalau hari ini Nina kenapa-kenapa, kalian semua ikut mati dengannya. Profesor Arif, Anda... Aku tak mau lihat lagi mereka. Lepaskan. Lepaskan kami. Lepaskan. Gak apa-apa. Kok tega banget? Arif keterlaluan. Beraninya menipu asisten khusus. Beraninya memukulku. Aku harus melaporkannya ke gubernur. Begitu terbongkar, lihat saja dia mati. Rama,
Kamu yakin Arif benar-benar bohongi aku? Kalau ternyata... Tidak mungkin benar. Sari, kamu sudah menikah dengan dia bertahun-tahun. Orang seperti apa dia? Apa kamu masih nggak tahu? Iya nak, 7 tahun lebih ini, Arif itu selain boros uangmu, dia bisa apa lagi? Lagian, di surat cerai, dia sudah tanda tangan. Cepat tanda tangan, mulai sekarang kita dan dia nggak ada hubungan lagi. Tenang saja, aku jamin. Arif cuma akting. Begitu aku temui gubernur, dia pasti tamat. Rama, mulai hari ini tinggal saja di rumah kami. Lagian, kamu dan Sari akan menikah. Ini sepertinya tidak pantas. Tapi karena tante sudah mengajak, maka saya terima saja. Menantu hebat. Menantu... Ayo. Pulang. Mama, akhirnya pulang. Nina kangen banget. Sudah pulang sayang, cepat cuci tangan, sudah waktunya makan. Baik. Mama Sari, snack dan mainan untukku mana? Mama Sari hari ini sakit, jadi nggak enak badan. Makanya lupa beliin Rani. Besok saja ya, besok Mama Sari pasti ingat beliin Rani. Baik ya? Mama Sari jahat. Tadi Mama janji mau beliin snack dan mainan. Mama nggak tepati janji. Sari, kamu juga. Kok di depan anak gak tepati janji? Mah, kan sudah bilang, aku sakit hari ini, gak enak badan. Bukannya Rani yang bikin kamu sakit. Ngapain teriak-teriak? Nanti anaknya kaget. Belum masak. Papa, Mama Sari jahat. Dia kan janji sama aku mau beliin aku jajan dan mainan. Dia nggak tepati janji. Dia jahat sama aku. Papa, hukum dia. Rama, nak, jangan salahkan Sari. Dia sakit hari ini. Dia nggak sengaja. Iya Rama, jangan marah. Biar Sari beli sekarang. Pak, Bu, Sari kan sakit. Kok masih suruh dia belanja? Rani yang nggak tahu diri. Papa, aku mau jajan. Aku mau mainan. Sudah, Mama Sari nggak beliin kamu. Papa antar kamu ya. Sari, karena sudah janji sama Ana, kita harus jadi teladan untuk Ana. Kamu nggak akan marah kan kalau aku nggak urus kamu? Mana mungkin Rama, cepatlah pergi. Soal hari ini aku salah. Sari, aku tahu kamu yang terbaik. Istirahatlah baik-baik. Mama Sari itu penjahat yang nggak tepati janji. Sudah, jangan nakal. Raniku ini lucunya ya, bisa bikin muka-muka. Dah kayak Nina Pratama, si beban itu. Ma, jangan lagi bilang Nina begitu. Nak, kamu ngomong apa? Nina, nak, jangan-jangan kamu masih mikirin anak sialan itu. Sari, jaga sikapmu. Kalau masih ragu-ragu, kamu akan melewatkan Rama, pria sebaik itu. Nanti kamu akan menyesal. Mama harus minum obat ya, nanti sembuh. Pergi sana. Lihat kamu bikin kesal. Jangan di sini. Nina sayang, Mama lagi sakit, jadi nggak enak badan. Makanya Mama marah. Kamu main di luar ya. Papa di sini jaga Mama. Nggak mau, Nina tahu Mama nggak enak badan. Nina mau temani Mama. Nina nggak takut Mama marah.
Selamat Profesor Arif. Setelah sebulan perjuangan, akhirnya Anda sembuh. Jujur saja, untuk penyakit lama berat seperti Profesor Arif bisa sembuh seperti ini, bahkan saya pun tak punya 30% keyakinan. Ini sungguh pertolongan Tuhan untuk Profesor Arif. Anda memang takkan mati. Terima kasih Pak Darman atas pertolongan untuk kami. Ini anugerah, takkan terlupakan. Jangan sungkan, Profesor Arif. Pak Darman, biar saya antar. Papa, kita sudah sembuh. Apa kita akan tinggalkan tempat ini? Apa kita tak akan bertemu Mama lagi? Nina, kamu mau hidup bersama Mama? Kita akan pergi dari sini ke tempat yang takkan pernah ada Mama. Sari, makan yuk. Kamu kenapa? Ya, kamu lapar. Rama, bisa masakin aku. Aku nggak mau makan delivery. Sari, kamu beneran? Aku kan laki-laki. Masa laki-laki masak di dapur? Arif, kalau kamu ada, pasti nggak akan biarin aku makan delivery, kan? Sayang, ini aku yang masakin sup ayam untukmu. Kamu masih sakit, beristirahat saja, biar aku suapin. Sayang, mau makan apa? Bilang saja, aku masakin ya. Sari, kamu lagi mikirin si pecundang Arif itu ya? Iya, dia bisa masak, tapi cintanya lebih banyak dariku. Rama, jangan marah. Bukan itu maksudku. Lalu maksudmu apa? Katakan. Kok Mama Sari sok gimang sih? Papa, kita abaikan dia. Main sama aku dong. Sari, gak nyangka kamu membandingkanku dengan Arif si pecundang itu. Kamu berubah. Aku benar-benar sakit. Beberapa hari ini, kita jangan kontak. Aku beri kamu waktu. Pikirkan baik-baik. Sari, kok kamu tega karena Arif si pecundang itu malah marah sama kakakku? Itu kan salahnya dia. Kok bisa? Kakakku kan bilang, kamu sakit, dia nggak jaga kamu. Lalu kamu bilang dia kalah dari Arif si pecundang itu. Makanya dia marah dan jadi bertengkar. Dia bilang begitu? Iya. Kalau nggak, ngapain aku panggil kamu? Jangan-jangan kamu masih mikirin Arif si pecundang itu, orang itu. Pantas kakakku sampai marah. Kamu bilang, mana ada dia sebanding sama kakakku? Selain jaga anak, apa dia punya keahlian yang berguna? Dia bisa masak. Sari, kamu nggak sih? Masak itu buat apa? Dia kenal gubernur. Di karirnya, apa bisa bantu kamu? Kalau keluar, apa bisa bantu? Jangan-jangan kamu lupa. Proyek perusahaanmu dulu. Siapa yang bantu kamu? Kakakku dong. Pria itu harusnya melindungi wanita. Dia cuma bisa berputar di dapur. Itu bukan pria. Sudah. Kamu tahu, kakakku tulus suka kamu. Kali ini kamu sungguh membuatnya marah. Dengarkan aku, kembali dan bujuk dia baik-baik. Kamu benar. Pria yang aku mau selalu seperti Rama. Aku tak seharusnya berharap terlalu banyak. Itu dong. Makanya, pria gampang dibujuk. Nina, kamu suka ini? Nggak suka.
Rani, Mama lupa belikan kamu hadiah. Mama salah. Mama minta maaf ya. Hari ini, apapun hadiah yang kamu mau, Mama janji akan Mama belikan semua. Baik ya? Halo Mama Sari yang terbaik. Rama, aku salah buat kamu marah. Aku salah. Aku minta maaf. Bisa maafkan aku. Sari, kok kamu tega buat Rama marah? Kalau nanti ada masalah begini, bilang ibu saja, biar ibu yang urus. Sari, kamu bisa dapat pria seperti Rama. Itu kan berkah dari kehidupan lalu. Sari, mana mungkin aku marah sama kamu? Aku kan bukan Arif Pratama, orang picik itu. 2 hari ini aku cuma mengujimu. Papa, jangan bicara lagi. Aku mau mainan. Yuk, Mama beliin mainan. Nina, lihat ini apa? Tante Lina, ini mahal banget. Nina juga nggak suka ini. Beberapa hari lalu kan ulang tahun Nina. Tante nggak sempat kasih hadiah. Ini hadiah dari Tante untuk ulang tahun Nina ya. Kalau Nina nggak mau terima, Tante bakal sedih loh. Makasih Tante Lina. Nina sopan sekali. Mama Sari, aku mau yang di tangannya. Arif Pratama. Arif, bukannya kamu mau mati? Kok orang mati masih sempat ke mall? Konyol sekali. Sari, kan sudah kubilang, dia cuma acting untuk menipu kamu. Jijik. Padahal dulu aku sungguh berpikir dia itu profesor. Cih. Acting menderita, pura-pura sakit, menyewa orang untuk pura-pura jadi pengawal gubernur. Berani-beraninya berbohong menipu asisten khusus gubernur, Arif Pratama. Kulihat sampai kapan kamu bisa acting. Begitu gubernur tahu semua ini, kulihat bagaimana kau mati. Ngomong apa sih kamu? Profesor Arif gak pernah bohong. Dasar perempuan gak tahu malu. Ngapain ikut? Benar juga, bisa suka sama Arif. Orang itu kamu gila ya? Arif, kenapa bohongi aku? Ayo pergi. Rani. Nina, dasar anak liar. Beraninya dorong Rani. Nina, kamu ngapain? Papa, tenang belum dia? Apa tahu? Mainan, aku mau mainan. Rani, sayang. Rani, jangan nangis. Mama Sari, Mama belikan lagi yang lebih bagus. Lihat, lebih bagus. Gak mau, aku mau yang di tangannya. Gak peduli, aku mau yang itu. Mama Sari, tadi Mama bilang apapun yang aku mau, Mama akan belikan. Aku mau yang itu. Jangan takut sayang. Mama Sari, Barbie itu tolong kasih aku ya. Tapi Rani... Sari, kenapa masih ragu? Nggak lihat Rani sudah didorongnya? Aku mau. Nah, mainanmu itu kasih ke kakak ya. Nggak mau, ini dari Tante Lina. Hadiah untuk Nina, hadiah ultah. Nina. Ini bonekaku. Dasar pelakor, ku bunuh kau. Dasar pelakor. Ngapain? Berhenti. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan. Nina. Arif, kamu yang khianati aku. Ini pelajaran yang pantas untukmu. Arif, dulu Rama bilang kamu selingkuh. Aku masih nggak percaya. Ternyata semuanya benar. Bagus, dasar tak tahu diuntung. Kamu tega begini, apa kamu tega sama aku? Surat cerai itu aku belum tanda tangan. Sekarang suruh Nina beri mainannya ke aku. Aku bisa pertimbangkan memberi kalian kesempatan lagi. Sari, kamu sudah gila. Nina itu anak kandungmu. Anak yang kamu kandung selama 10 bulan. Kamu bukan ibu.
Sari, kamu kan tadi janji sama Rani. Jangan-jangan kamu mau ingkar janji. Sini mainannya. Boneka ini milikku. Aku tahu, Mama Sari paling sayang aku. Nina, jangan nangis. Nanti Tante belikan yang baru. Sari. Sari Dewi. Papa, ayo pergi. Aku nggak mau mainannya. Aku juga nggak mau mama lagi. Ayo pergi. Arif, lihat dirimu. Bahkan anak kecil pun lebih tahu diri. Dasar Nanis, sekarang kamu tahu siapa yang paling Mama Sari sayang kan? Apapun yang aku mau, Mama Sari pasti beriin. Gak kayak kamu, anak haram tanpa mama. Sari Dewi, kamu dengar jelas. Nina gak mau kamu lagi. Kami semua gak. Jangan sok sombong. Barang ini untuk kalian. Mulai hari ini, kita putus hubungan. Nina, jangan nangis. Ayo, kita pulang. Nanti papa belikan 1000 kali lebih bagus, sampai 10.000 kali. Berhenti, kita belum cerai. Nina lahir dariku, aku masih warianya. Beraninya kamu bawa dia pergi, Arif Pratama. Sekarang bukan lagi. Kamu sama sekali tak pantas jadi seorang ibu. Gak mungkin. Cerai itu aku gak pernah tanda tangan. Gak mungkin. Syukurlah, syukurlah. Nah, akhirnya kamu bebas dari beban itu. Dengan surat cerai ini, Rama, surat cerai ini. Kamu dan Sari cari waktu segera nikah. Sari, kamu suka pernikahan tradisional atau pernikahan modern? Biar aku yang siapkan. Sari Dewi, asal menikah, hartamu akan jadi milikku. Profesor Arif, Gubernur akan mengadakan pesta perayaan untuk Anda. Sudah disiapkan penata busana untuk membuatkan jas Anda. Bilang Gubernur, aku orangnya santai. Gak usah repot-repot, baju biasa saja. Baik. Ulina, selama ini, terima kasih sudah merawat Nina. Aku lihat dia sangat menyukaimu. Nina itu penurut dan pengertian, seperti malaikat kecil yang hangat. Seumur hidupku, kalau punya anak seperti Nina, anak malaikat seperti dia, mimpi pun akan senang. Iya, sayangnya ibunya buta. Sari. Lihat berita ini. Ini, foto ini, cuma tampak samping. Tapi kok mirip Arif si manis itu? Ini orang yang berkontribusi besar untuk negara, profesor besar. Bisa memengaruhi dunia, orang besar. Mana mungkin itu Arif, si manis itu. Dilihat dari samping, semua orang mirip. Tapi katanya di berita, namanya juga Arif Pratama. Ibumu benar. Mana mungkin dia? Di dunia ini, orang bernama Arif Pratama Bak. Si manis itu sudah pergi, masih saja bikin repot. Pak, dia sudah pergi. Jangan dibahas lagi. Sari, kok kamu belain si Arif itu, si manis? Sudah lama, jangan-jangan kamu masih sayang dia. Tante, jangan salahkan Sari. Sari ini kan hati baik. Memang Rama ini pintar bicara. Tahu merawat Sari. Nggak kayak si manis itu. Seharian sebat pun nggak ngomong apa-apa. Sari, kamu sama Rama kapan mau nikah? Segera nikah, iya Sari. Tunggu dulu. Mama Sari nggak nurut, nggak kayak mama-mama lain. Rani. Rama. Mama lain? Begini,
Rekanku itu suka bercanda, dan lagi Rani ini sejak kecil kurang kasih sayang, juga ingin kasih sayang. Jadi dia panggil semua orang mama. Jangan diambil hati ya. Kaget aku. Anak ini kasihan juga. Sari, pernikahanmu dengan Rama, cepatlah. Aku tahu. Oh iya Sari, kamu tahu besok aku siapkan untukmu kejutan apa? Rama, kamu romantis banget. Masih siapin kejutan ya? Apa? Cepat-cepat. Besok gubernur akan mengadakan untuk Profesor Arif upacara penghargaan yang diundang semua orang penting. Aku akan mengajak kalian, akan kubawa kalian semua untuk merasakan hidup kelas atas. Benarkah? Orang biasa seperti kita juga bisa ikut. Aku kan sekretaris kantor gubernur, aku masih punya kuasa. Bagus sekali, bagus sekali. Jadi kita ini jadi bangga ya? Rama kita ini memang hebat. Benar, bukan dia. Sari, kamu kenapa? Kok sering melamun? Rama lagi nanya kamu. Aku tahu. Sari mungkin lagi capek. Tante, kita istirahat dulu ya. Baik, sana. Rani, nanti di depan Mama Sari jangan ngomong sembarangan, paham? Setelah Papa menikah dengannya dan dapatkan hartanya, kamu gak usah capek lagi menemaniku berakting. Tapi janji ya, kalau Papa sudah kaya, harus beliin aku jajan tiap hari. Tenang saja. Halo, kapan mau bayar utang? Bang Wira, tolong beri aku 7 hari lagi. Cuma 7 hari. Asal aku dan Sari Dewi sudah menikah, aku pasti punya uang untuk bayar kamu. 7 hari. Hei bocah, kamu mainin aku ya? Baik, ku beri kamu 7 hari lagi. Kalau 7 hari nanti nggak bayar, ku patahkan kakimu. Baik, makasih Bang Wira, aku pasti bayar. Sari Dewi si Jalang. Padahal sudah bercerai, masih saja main-main. Besok akan kubuat kau terbongkar. Lihat saja alasanmu. Nina, pelan-pelan. Tante Lina, cepat. Aku mau kue ini lagi. Anak liar dari mana? Itu kueku. Anak liar yang tak diinginkan. Aku bukan anak liar. Aku punya papa. Tapi papamu sudah anak tanpa mama. Nina, sayang, kamu bukan anak liar tanpa mama. Tante Lina mau kamu. Papamu paling sayang kamu. Iya, papaku adalah papa terbaik di dunia. Rani. Tante Sari. Dasar anak pengecut yang tak diinginkan. Sari kami sudah susah payah melepaskan ayah pecundangmu. Kok kamu ada di sini lagi? Sial banget. Ini Mama Sariku. Mama Sariku sendiri. Aku nggak mau ada yang lain membagi Mama Sariku. Iya. Rani kita adalah satu-satunya sayang Mama Sari. Sari, iya kan? Mama Sari. Aku kan sayang Mama Sari. Rani paling baik. Rani kan satu-satunya sayang keluarga Dewi. Sari Dewi, kamu nggak merasa sudah keterlaluan? Jadi ibu begini caranya. Keterlaluan? Lihat dirimu sendiri. Memangnya siapa? Memangnya apa hakmu bilang kami keterlaluan? Ini pesta gubernur. Kalian pecundang. Kok bisa masuk? Orang luar berani-beraninya masuk kantor gubernur. Satpam mana? Orang-orang ini, usir mereka. Kok si pecundang itu jalan bareng gubernur? Bareng gubernur, jalan bareng. Nggak mungkin. Benar-benar dia, Arif Pratama. Papa, tadi mereka bilang aku anak tak diinginkan, anak haram. Dia mau usir aku dan Tante Lina. Nina, jangan takut, Papa Rizal ada. Coba saja siapa yang berani usir kamu. Prof. Arif, wanita itu mantan istrimu kan? Aku tak mau lagi ada urusan dengannya.
Profes Arif, Anda boleh abaikan, tapi di kantor gubernur, aku takkan biarkan Anda dan putri Anda dirugikan sedikit pun. Yang mulia bilang apa? Papa Rizal. Arif Pratama, pahlawan bangsa, pahlawan nasional. Anak pahlawan tentu saja anak negara. Juga anak kita semua, anak para patriot. Bagaimana bisa dia anak haram? Kita semua adalah orang tua anak pahlawan. Ada yang keberatan? Enggak ada. Nggak mungkin. Yang mulia, Anda pasti salah. Arif Pratama itu cuma menantu kami. Mana mungkin dia pahlawan bangsa? Mana mungkin dia pahlawan nasional? Benar. Diam. Berani menghina pahlawan bangsa, pantas dipukul. Arif Pratama. Jadi yang mereka katakan semua benar. Kamu selama ini selalu sembunyi dan bohongi aku. Kenapa kamu tidak lebih awal memberitahuku? Nona Sari, apa aku tidak pernah bilang? Sayang, kita sudah menikah. Ada hal aku takkan sembunyikan lagi. Sebenarnya aku profesor. Aku bisa memberimu hidup yang kamu mau. Siapa percaya? Di siang bolong, jangan mimpi dong. Profesor? Profesor mana yang mau jadi menantu? Kalau sempat, belajar dari Rama. Gak bisa. Jadi lebih ambisius dong. Kamu bilang. Sudah bilang. Aku salah. Sari. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh. Sari Dewi, dengar ya, kalaupun dia profesor, sekarang dia sudah tak ada hubungannya denganmu. Kamu hanya punya aku. Siapa bilang menantu teladan kami tak ada hubungannya dengan kami? Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku bermasalah dengan menantu teladan? Dasar brengsek. Enja, kamu. Menantu teladan, ini semua salah paham. Kamu sudah pulang, kok nggak mampir ke rumah? Betul. Nina, lihat anak ini, baru pergi sebentar, kok sama nenek jadi merasa asing? Aku sudah tak ada hubungan dengan kalian. Tolong jangan ganggu aku hadiri pesta. Menantu, kamu. Urusan keluarga kami. Kamu tahu apa? Siapa yang bilang aku keluarga kalian? Usir mereka semua. Selain itu, mulai hari ini aku pecat Rama Wijaya dari kantor gubernur, dari semua jabatannya. Membiarkan orang yang licik masuk ke kantor gubernur, ini kegagalan sebagai gubernur. Pak Rizal, Anda tak bisa memecat saya. Saya tak bisa kehilangan pekerjaan ini. Kamu mau mengajariku? Jangan, aku tak berani. Maaf. Kalau tak pergi juga, mengganggu Prof. Arif dan kesenangan Nina, gubernur ini takkan memaafkan kalian. Penawal, bawa mereka keluar. Mari. Sari. Ma, ayo pergi. Aku dan Arif sudah bercerai. Kita sudah tak ada hubungan. Mana mungkin tak ada hubungan? Kamu kan masih ibunya Nina. Hubungan darah tak bisa dipisahkan. Ibu dan anak kandung. Nina, cepat panggil Mama. Kamu ajari dia apa? Siapa suruh dia panggil aku Mama? Nina, tadi kamu panggil aku apa? Tante Sari. Memangnya kalian nggak ngerti bahasa? Hah? Pergi semua. Pak Rizal. Sari, kita nikah hari ini, ya? Sayang, bisa menikahimu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup. Demi kamu, aku rela melepaskan seluruh dunia. Ternyata dulu dia benar demi aku melepaskan seluruh dunianya. Aku yang tak menghargainya. Sari, kamu ngomong apa? Rama Wijaya, semua ini karena kamu. Sari kami jadi begini. Masih mau nikah sama Sari kami? Mimpi saja. Cepat enyah dari rumahku. Biar menantu teladan kami dan Nina ada tempat. Suamiku, cepat usir dia.
Pergi. Dulu kalian gak ngomong gitu. Dulu apanya? Kami selalu ngomong gitu. Hanya Arif Pratama yang jadi satu-satunya menantu kami. Kamu ini cuma bisa ngomong. Aku sudah lama lihat. Kamu itu tak tahu diri, brengsek. Karena Sari kami terlalu baik, makanya brengsek sepertimu bisa menipunya. Sari, kamu kan sudah punya anak dengan Arif. Di hatinya pasti masih ada kamu. Cari dia, minta maaf padanya ya. Keadaan di pesta tadi, kalian juga lihat. Arif Pratama tak mengakui kamu. Kamu malu-maluin diri, cari dia pun percuma. Iya, Mama Sari. Sekarang cuma papa aku yang mau kamu. Cepat nikah saja. Sari, kamu gila. Dengar ya, kau robek pun, kita tetap harus menikah. Ku beri kau 3 hari. 3 hari lagi kita menikah. Di hari pernikahan, kamu serahkan perusahaan dan harta semua padaku. Nanti aku yang cari uang. Kalian tinggal nikmati saja. Dasar Ramawijaya, ternyata kamu mengincar harta Sari kami. Dengar ya, jangan harap. Ma, sudah Ma. Aku takkan menikahinya. Sudah setuju menikahiku, masih mau mungkir. Jangan harap. Nanti kalau kalian tidak setuju, akan kuikatan. Sari, lihat dia. Untung kamu gak nikah sama dia. Kalau setuju, kita pasti jadi budak dia. Dibanding Arif, satu di langit, satu di bumi. Dulu, ibu juga begitu soal Arif. Ibu kan ditipu si brengsek Ramawijaya. Nak, yang terpenting sekarang juga, kamu harus balikan dengan menantu teladan kita. Itu yang terpenting. Sari, ibumu benar. Cepat cari tahu si Arif itu tinggal di mana sekarang. Dia sekarang profesor besar, pasti sibuk. Tapi kamu ibu kandungnya. Kamu kesana untuk anak. Dia tak akan punya alasan untuk menolakmu. Dengarkan ibu, ini soal masa depanmu. Juga soal masa depan keluarga Dewi. Betul. Kalau menantu teladan kita Ramawijaya itu masih berani cari masalah. Ayo, cepat. Cepat ke atas, ganti baju, rapikan diri. Pergi sana. Baguslah. Menantunya profesor besar. Yah, Tuan. Kok rasanya seperti mimpi ya? Benar sekali, seperti mimpi kan? Dengar ya, kalau menantu teladan kembali, kamu harus baik padanya. Memangnya perlu dibilang? Aku bahkan tak punya kontaknya. Sari Dewi. Benar. Beraninya kamu mencarinya. Sari, sudah ketemu. Benar ya, kalau tak ketemu alamat menantu teladan, jangan pulang. Halo? Kamu punya kontak Arif Pratama? Sari, aku nggak salah dengar kan? Bukannya Arif Pratama suamimu? Kok kamu malah minta nomor dariku? Sepertinya aku kehilangannya. Kenapa sedih banget? Aku kira kalian berdua sudah cerai. Kak Arif sayang banget sama kamu. Mana mungkin dia tega tinggalkan kamu. Tunggu sebentar ya, aku kirim sekarang. Ini apa ya? Ini? Yang ini? Pintar banget. Nomor yang Anda tuju sedang dalam panggilan. Coba lagi nanti. Nomor yang Anda tuju sedang dalam panggilan.
matilan. Coba lagi nanti. Nomor yang ada 7 tidak aktif. Papa, siapa teleponnya? Penting. Gak penting, cuma telepon gangguan. Kalau gitu, Papa bisa main bareng kami. Tentu saja bisa. Mulai sekarang, Papa tiap hari temani kamu. Gawat, Profesor Arif. Ada apa? Nona Sari mencariku. Dia mengancam bunuh diri. Dia minta alamat Anda. Sekarang dia seharusnya sedang menuju ke Anda. Ya sudah, biar saja. Kalau dia datang, kita selesaikan. Biar nggak ganggu lagi. Papa gambarkan Peppa Pig ya. Ya. Hati-hati ya, kok pelan sekali sih? Nina, kamu sama Tante Lina ke kamar dulu ya. Papa ada tamu. Baik. Ayo Nina. Masuk. Sari Dewi, ada apa? Ngomong aja. Arif, kita bisa baikan lagi. Mohon, pulang sama aku. Ayah dan ibu sudah setuju. Mereka pasti baik pada kamu dan Nina. Kamu juga nggak mau Nina tumbuh tanpa mama, kan? Sari Dewi, kamu sadar nggak kalau omonganmu ini sangat konyol, sangat tak tahu malu? Waktu Nina sakit, kamu di mana? Menyenangkanmu. Waktu itu, apa balasanmu? Waktu Nina butuh kamu di mana lagi? Aku bisa menebusnya. Aku jamin, aku bisa. Sari Dewi, aku tanya. Kalau aku bukan profesor, apa kamu masih akan datang dan bilang ini padaku? Maaf. Pulanglah. Jangan datang lagi. Maaf. Nina, kamu dengar semua? Enggak. Apa Papa salah? Papa nggak salah. Aku cukup punya Papa. Arif mana? Pahlawan besarku, menantu teladanku. Kenapa nggak ikut kamu pulang? Dia nggak akan kembali. Dan nggak akan pernah. Kenapa kamu nggak berguna? Pacar sendiri nggak bisa kamu panggil tulang. Aku nggak berguna. Aku memang nggak berguna. Aku bahkan kehilangan suamiku dan putriku. Sekarang kalian puas? Memangnya waktu Arif masih di sini, kalian seperti apa sama dia? Kalian tahu sendiri. Sekarang bagus. Mau salahkan semua ke aku ya? Sari, ini salahmu. Arif kan bukan pacarku. Aku salahnya apa? Sudah, Sari, tenang dulu. Semua masalah pasti ada caranya. Nah, coba cari dia lagi. Mungkin dia akan berubah pikiran. Ini salahku. Memang salahku. Kalian benar. Nak, kamu mau apa? Cepat turunkan pisau. Turunkan, jangan gegabah. Sari, turunkan. Kalau kamu kenapa-kenapa, gimana dengan Papa dan Mama? Anakku sayang. Profesor Arif berhasil mengharumkan nama negara, membuat industri pertahanan negara kita unggul 30 tahun di dunia. Konferensi meminta seluruh bangsa untuk meneladani semangat Arif.
Sari Dewi, masih nonton mantanmu. Dengar ya, dia sekarang profesor besar, pahlawan besar. Gak ada kesempatan, selamanya gak ada kesempatan. Rama Wijaya, ngapain kesini? Waktunya sudah tiba kan? Sari Dewi, sekarang kita daftar. Lepaskan, Rama Wijaya. Dengar ya, aku mati pun takkan menikahimu. Baik, kamu yang bilang sendiri. Nanti jangan menyesal. Masuk. Kalian mau apa? Mau apa? Karena kalian tak nurut, maka akan kupakai cara sendiri untuk membuat kalian nurut. Mau selamatkan putri kalian? Besok sebelum jam 8 pagi, transfer 10 miliar ke rekeningku. Kalau tidak, dia mati. Ini gimana nih? Gimana nih? Cepat, telepon Arif Pratama. Dengan status dia sekarang, pasti bisa selamatkan Sari. Benar, aku telepon. Aku nggak punya nomornya. Sari, HP Sari, cepat. Halo, nomor yang Anda tuju sedang dalam percakapan. Nomor yang Anda tuju sedang dalam percakapan. Angkat teleponnya. Nomor yang Anda tuju sedang dalam percakapan. Terhubung. Jaga mulutmu, biar aku yang bicara. Menantu teladan. Rama Wijaya itu dasar tak tahu diri. Dia membawa orang dan menculik Sari. Gimana ini? Maaf, Bapak Ibu. Profesor Arif sedang rapat. HP-nya sementara saya simpan. Selain itu, saya ingatkan lagi, Profesor Arif dan Sari Deni sudah resmi bercerai. Mereka sudah bukan lagi pasangan suami istri yang sah. Jadi, beliau juga bukan lagi menantu Anda. Tolong perhatikan panggilannya. Saya tutup. Profesor Arif. Lina, ada apa yang mendesak? Proyek ini penting. Saya dan Profesor Arif masih ada detail penting yang perlu dibahas. Profesor Arif, ada hal tentang mantan istri Anda. Sari Dewi, semua ini itu semua salahmu. Kalau kamu menikah denganku, aku pasti dapat setengah hartamu. Semua ini bisa beres sempurna. Aku juga takkan terpaksa begini. Kamu juga tak akan menderita Tapi kamu malah gak mau dengar. Dasar si pecundang Arif Pratama itu. Ini semua kamu yang paksa aku. Aku benar-benar buta dulu. Sampai begitu baik padamu. Cuman mau uang kan? Mimpi saja. Dengar ya, di perusahaan aku sudah buat wasiat. Semua hartaku nanti untuk Nina. Orang tuaku pun tak bisa ambil sepeser pun. Kalaupun aku mati, takkan kubiarkan kau dapatkan sepeser pun. Dasar jalang. Dengar ya, besok kalau orang tuamu gak bawa uangnya, kamu akan kujual. Jual. Kamu harus dijual 10 miliar. Dengar nggak? Serbu. Siapa? Arif, kamu masih peduli padaku kan? Benar kan? Kamu terlalu berhayal,
Kalaupun orang asing, kalau aku tahu dia diculik, aku juga akan menolongnya. Dan kamu tidak mau Nina menyesal nanti. Bukan begitu. Dia masih mencintaiku. Kamu datang karena cinta, benar kan? Jangan terlalu berhayal. Sari Dewi, ingatlah, cinta di dunia ini hanya sekali. Kamu pernah memilikinya, kamu sia-siakan. Dasar pengecut. Berani-beraninya menculik. Aku belum turun tangan. Sudah kaku ketakutan. Profesor Sari, bagaimana dengan mereka bertiga? Karena mereka melanggar hukum, urus secara resmi. Serahkan ke pihak berwajib, biar hukum yang menentukan. Seperti yang saya tahu, Rama Wijaya ini adalah penjahat berat. Dia menipu banyak wanita dan jumlahnya sangat besar. Dia juga pecundang. Kayaknya dia tak akan bebas seumur hidupnya. Iya. Putrinya pasti akan masuk panti asuhan. Beraninya menindas Nina kami. Nina kalian? Bulina, kalian ada hubungan? Jangan ngawur. Mau apa? Mau apa? Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Jangan, jangan. Arif sih tak tahu diuntung. Sudah kaya, malah buang putri kita. Kutumpahkan dia, biar mati ditabrak mobil. Benar, tabrak mati dia. Sana, Nina. Tante Lina, boleh aku panggil Tante Mama? Mama. Nina,